Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Salam sehat selalu. Pagi ini kita jumpa kembali lewat acara Renungan Harian edisi Rabu 8 Juli 2020. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pagi yang indah ini kami bangun menikmati kehidupan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik. Memulai seluruh hidup dan aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus. Hamba-Mu yang akan menjelaskan pun segenap umat-Mu yang akan mendengar. Tuhan bersabdalah. Di dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-31 sampai ayat 35. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian bacaan kita. Mari bersama-sama kita mendalami firman Tuhan dengan satu tema. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Saudara-saudara, orang yang mengalami suatu masalah besar pasti mengharapkan atau mengharapkan perhatian atau pertolongan dari orang lain. Sebab dengan perhatian itu paling tidak mengurangi beban atau membuka pikirannya mencari jalan keluar atau solusi. Bacaan kita pagi ini mengisahkan seorang yang bernama Lea, istri Yakub, yang menghadapi masalah dan telah menerima perhatian dari Tuhan. Ia mengalami pergumulan dalam rumah tangganya, khususnya hubungannya dengan sang suami karena persoalan keturunan. Namun Tuhan memperhatikan dia. Tuhan melepaskan dia dari masalah yang dihadapi. Setelah ia menikmati kelepasan,
ia tidak lupa diri. Ia mengagungkan Tuhan yang dipercayainya sebagai penolong dalam masalah yang dihadapi. Ia menyadari perhatian Tuhan dalam hidupnya. Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Tuhan mendengar seruan, menaikkan syukur bagi Tuhan. Semua adalah ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa Lea meyakini pertolongan Tuhan. Tak seorang pun dari kita yang lepas dari suatu pergumulan. Karena itu, firman Tuhan hari ini melalui kisah Lea mengingatkan kita untuk menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Karena Ia sendirilah yang akan memperhatikan kita. Dia akan membukakan jalan untuk keluar dari masalah, atau paling tidak menguatkan kita menghadapinya, sehingga kita tidak putus asa, melainkan tetap memiliki ketenangan dan pengharapan. Sesama kita dapat menawarkan dan memberikan solusi, namun di atas semua itu hanya Tuhanlah yang memperhatikan kita dengan sungguh. Karena itu, tujukanlah kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing hanya kepadanya. Karena hanya daripada Tuhan sajalah kita akan beroleh perhatian yang sungguh-sungguh penuh kasih. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk terus memegang teguh, sehingga firman-Mu akan menjadi pedoman, penuntun dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami, terlebih khusus hari ini. Berkati kami segenap umat-Mu yang boleh menerima dan menikmati firman-Mu pada hari ini. Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk persekutuan kami. Berkati kami jemaat Tuhan di Jemaat Rama. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan, lawat mereka, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan, termasuk jemaat kami yang terpapar virus corona. Oleh kuasa dan kasih pertolongan Tuhan, kami percaya mereka dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan jemaat yang sudah sekian lama dalam pergumulan dan penderitaan di rumah, hanya Engkau harapan kekuatan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang menghadapi duka cita, kuatkan dan hiburkan mereka. Engkaulah Tuhan, kekuatan dan sumber penghiburan sejati. Kami juga mendoakan jemaat yang boleh menyatakan syukur terima kasih atas kasih dan segala berkat-Mu, karena menikmati pertambahan usia, merayakan ulang tahun perkawinan, dikaruniai anak, cucu, sembuh dari sakit penyakit, naik pangkat, lulus ujian, dan berbagai hal yang mereka nikmati dan sungguh diaminkan karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan berkati dan menyempurnakan syukur sukacita umat-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, para lansia. Topang mereka Tuhan, kuatkan mereka, sehingga mereka tetap hidup berserah dan berpengharapan di dalam Tuhan. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, masa pendidikan, Tuhan juga tuntun, bimbing, dan berkati. Mereka sehat dan dalam perjuangan di bangku kuliah, di bangku sekolah, mereka sungguh-sungguh belajar. Tuhan memberkati, mereka akan sukses. Berkati pekerjaan jemaat Tuhan, baik yang sudah bekerja di kantor atau di tempat kerja, maupun yang masih bekerja dari rumah. Lewat pekerjaan itu, berkat Tuhan terus dinyatakan bagi umat-Mu.
bagi jemaat yang mengalami dampak virus corona secara ekonomi, kami mohonkan Tuhan tolong gerakkan hati setiap orang yang hidup menikmati berkat Tuhan dengan cukup, sehingga hidup boleh berbagi. Kuatkan mereka Tuhan, sehingga saudara-saudara kami tidak putus asa menghadapi kenyataan ini. Tuhan Maha Kaya, sumber dan pemilik segala berkat, akan membukakan jalan bagi saudara-saudara kami yang mengalami dampak virus corona secara ekonomi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan dalam membasmi virus corona. Terlebih yang ada di Makassar, Tuhan tolong kami menikmati dan menjalani kehidupan di kota ini. Biarlah kami boleh kembali menikmati kehidupan yang normal seperti sedia kala. Tuhan berkati pihak keamanan, memberkati para medis, tenaga dokter, perawat, relawan, dan siapapun yang terus bekerja untuk kepentingan umat manusia, kepentingan kami semua, dan masyarakat akan senantiasa sadar dan memberikan dukungan yang terbaik. Ya Bapa di surga, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu kami pasrahkan. Tuntun, bimbing, dan berkati kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami. Kami selalu berdoa, mengucap syukur dan berserah di dalam kuasa dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat, pemilik hidup kami. Amin. Demikianlah renungan harian pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.